Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita lihat untuk pertanyaannya di sini, apa yang menjadi penyebab utama bencana alam menurut artikel ini? Seperti itu ya. Berarti kita cari dampaknya atau penyebab ya. Penyebabnya itu dapat ditemukan di paragraf pertama ya. Di kalimat ini, salah satu penyebab utama bencana alam adalah proses geologis. Lalu kemudian ada pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung api. Begitu juga fenomena meteorologis seperti badai dan tornado disebabkan oleh gangguan atmosfer dan variasi suhu. Selain itu, aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat memperparah keparahan bencana alam. Nah, dapat ditemukan penyebab utama yang ada pada bacaan ini adalah proses geologis dan juga fenomena meteorologis. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang C ya. Kalau misalkan untuk aktivitas manusia, perubahan iklim, deforestasi, dan juga urbanisasi, itu bukan merupakan penyebab utama ya, hanya penyebab-penyebab tambahan saja, kan ada kata selain itu di sini. Sedangkan penyebab utamanya itu adalah proses geologis dan juga meteorologis. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang C, gitu ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya di sini. Apa dampak yang sering terjadi akibat bencana alam menurut artikel? Nah, dampak dari bacaan ini atau bencana alam yang sedang dibahas pada bacaan ini dapat kita temukan di paragraf kedua ya. Dampak dari bencana alam dapat menghancurkan, mempengaruhi masyarakat, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Kerugian ekonomi yang signifikan. Nah, ini yang merupakan dampaknya ya. Kerugian ekonomi yang signifikan, kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, dan perubahan ekologis merupakan beberapa dampak yang sering terjadi akibat bencana alam. Nah, dampaknya itu sudah ada kita temukan di paragraf kedua ya. Berarti kita lihat opsi jawaban yang A, kerugian ekonomi yang signifikan ini betul ya, karena ada di sini. Lalu kemudian perubahan ekologis pun dia betul karena ada disebutkan di sini kehilangan nyawa juga betul ya, ini merupakan dampaknya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang D. Semua jawaban itu benar ya. Hanya jawaban A dan B itu kurang tepat ya. Semua jawaban benar maksudnya itu adalah A, B, C gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana alam menurut artikel? Nah, kali ini kalian disuruh untuk mencari kira-kira langkah seperti apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana alam. Langkah-langkahnya dapat kita temukan di paragraf kedua ya. Nah, di sini langkah-langkah seperti perencanaan darurat. Nah, ini langkah-langkahnya. Perencanaan darurat, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang tindakan darurat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat membantu melindungi masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana alam gitu. Berarti langkah yang dapat kita lakukan ya. Kalau misalkan yang A menambah aktivitas manusia, ini tidak ada, bukan merupakan langkah-langkah ya, jadi ini bukan. Meningkatkan deforestasi, tidak ada pernyataannya, bukan termasuk langkah-langkah, berarti ini salah juga. Kalau misalkan yang C, melakukan urbanisasi yang lebih intensif pun bukan merupakan langkah, karena tidak ada disebutkan ya pada paragraf kedua ini, jadi yang ini salah. Kalau misalkan yang D, mengurangi pendidikan masyarakat tentang tindakan darurat, justru pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang tindakan darurat itu perlu diadakan ya. Jadi ini pun kurang tepat, bukan mengurangi, tapi mengadakan. Lalu yang E, membangun infrastruktur yang tahan bencana. Kalau ini betul ya, karena ada di sini pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Berarti opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang E gitu ya. Berdasarkan informasi yang ada pada paragraf kedua gitu. Nah, kita lihat untuk soal selanjutnya, apa tujuan utama dari artikel ini? Nah, kita disuruh mencari kira-kira tujuan dari bacaan ini ada di opsi jawaban yang mana, seperti itu. Nah, tujuan utama dari artikel ini adalah memberikan pemahaman ya tentang penyebab, lalu kemudian dampak ya, lalu kemudian kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Maksudnya harus apa yang harus kita lakukan gitu. Bukan untuk mengabaikan kesiapsiagaan. Berarti kalau misalkan yang A itu salah ya.
Mengabaikan pentingnya kesiapsiagaan itu salah, bukan merupakan tujuan utama. Kalau yang B menjelaskan peran positif urbanisasi dalam mitigasi pun salah, tidak disebutkan ya. Yang C menyoroti dampak positif deforestasi juga salah, bukan merupakan tujuan utama. D. Memberikan pemahaman tentang penyebab, dampak, dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Nah, ini betul ya, karena tadi disebut-sebutkan di paragraf ke-1 hingga paragraf kedua itu membahas tentang penyebab, dampak, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Yang E pun mengecilkan peran manusia dalam meningkatkan frekuensi bencana alam. Justru ini salah ya. Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang D, memberikan pemahaman tentang penyebab, dampak, dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, di sini kakak sudah siapkan satu soal latihan untuk kalian. Silahkan kalian coba isi dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar.